Gak masuk akal tapi nyata. Pernahkah kalian bayangkan sebuah ucapan dari setahun lalu tiba-tiba jadi kenyataan tepat di depan mata kita sekarang? Hart Gumai kembali mengguncang publik setelah ramalannya tentang nasib Ridwan Kamil terbukti presisi tanpa meleset sedikit pun. Mulai dari perpindahan wilayah yang drastis hingga ujian batin yang menyayap hati, semua potongan puzzle itu kini terkunci sempurna. Apakah ini murni kebetulan statistik atau memang ada kekuatan tak kasat mata yang sudah menuliskan garis tangan sang pemimpin? Simak bukti-buktinya sampai habis, karena apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan dari yang kalian duga. Fenomena ini bermula dari sebuah rekaman video lama yang mendadak mencuat kembali ke permukaan jagat maya, menyeret nama Hart Gumai ke dalam pusaran diskusi politik nasional. Dalam potongan visual tersebut, sang indigo dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan membisikkan sebuah prediksi tentang sosok pemimpin besar yang akan menghadapi persimpangan takdir yang teramat krusial. Kalimat-kalimat yang ia ucapkan berbulan-bulan lalu seolah menjadi pemandu bagi realitas yang kini sedang disaksikan oleh jutaan pasang mata. Publik seakan dipaksa untuk percaya bahwa ada frekuensi yang berhasil ditangkap oleh Gumai sebelum peristiwa itu benar-benar mewujud. Narasi ini pun berubah menjadi sebuah bola salju yang terus menggelinding secara masif. Salah satu poin yang paling menggetarkan nurani publik adalah ketika Gumai menyebutkan adanya perpindahan domisili atau tugas dari sang tokoh dari satu wilayah ke wilayah lain yang jauh lebih menantang. Ia menggambarkan sebuah tanah baru yang penuh dengan keriuhan, tekanan, dan ekspektasi yang mencekik leher. Kini, ketika langkah politik Ridwan Kamil secara resmi menginjakkan kaki di kerasnya aspal Jakarta, publik mulai mengaitkan prediksi tersebut sebagai sebuah peta jalan yang sudah tertulis sebelumnya. Jakarta bukan sekadar perpindahan administratif, melainkan sebuah medan tempur yang diramalkan akan menguras seluruh energi sang tokoh. Keselarasan antara ucapan masa lalu dan fakta masa kini menciptakan suasana mistis yang kental. Di balik gemerlap lampu panggung politik dan jabatan yang mentereng, Hart Gumai pernah menyelipkan peringatan tentang adanya awan gelap yang akan menyelimuti batin sang tokoh. Ia tidak berbicara mengenai kegagalan program kerja, melainkan tentang ujian emosional yang menyentuh relung terdalam sebagai seorang manusia dan kepala keluarga. Tragedi yang sempat menimpa keluarga Ridwan Kamil di masa lalu kembali diingat oleh netizen sebagai bentuk validasi atas penglihatan Gumai yang dianggap sangat presisi. Keakuratan ini membuat banyak orang terdiam, merenungkan betapa tipisnya batas antara nasib yang direncanakan dan takdir yang sudah digariskan. Hal ini menambah lapisan dramatis dalam perjalanan hidup seorang RK di mata masyarakat luas. Media sosial berubah menjadi laboratorium besar di mana ribuan netizen melakukan analisis mendalam atau yang populer disebut sebagai cocokologi. Setiap potongan wawancara Hart Gumai dibedah secara mikroskopis untuk ditemukan kaitannya dengan setiap gerak-gerik Ridwan Kamil saat ini. Fenomena ini membuktikan betapa narasi spiritual masih memiliki daya pikat yang luar biasa kuat di tengah masyarakat modern yang serba digital. Netizen tidak lagi hanya melihat angka survei elektabilitas, tetapi juga mencari petunjuk-petunjuk metafisika yang dianggap bisa memberikan kepastian di tengah ketidakpastian politik. Diskusi ini menciptakan efek domino yang membuat nama kedua tokoh ini terus berada di puncak percakapan publik tanpa henti. Perdebatan sengit pun pecah di kalangan akademisi dan pengamat sosial mengenai keaslian ramalan tersebut. Sebagian pihak berpendapat bahwa apa yang disampaikan Gumai hanyalah sebuah probabilitas statistik yang kebetulan menemukan momentum yang tepat pada waktu yang pas pula. Namun bagi para pengikut setianya, ketajaman intuisi Gumai dianggap melampaui logika manusia biasa karena ia mampu menyentuh aspek-aspek personal yang sulit ditebak oleh konsultan politik manapun. Perbenturan antara rasionalitas dan spiritualitas ini justru menjadi bumbu yang sangat lezat bagi industri media tanah air. Publik terjebak di tengah-tengah, antara ingin percaya sepenuhnya atau tetap memegang teguh nalar sehat dalam melihat fenomena ini. Menjadi seorang peramal yang prediksinya sering menjadi kenyataan bukanlah hal yang mudah bagi Hart Gumai. Ada beban moral yang sangat berat ketika ia harus menyampaikan penglihatan yang mungkin tidak selamanya membawa kabar bahagia. Gumai seringkali menekankan bahwa dirinya hanyalah seorang perantara yang menangkap sinyal-sinyal alam semesta, sementara hasil akhirnya tetap merupakan hak prerogatif Tuhan. Dalam konteks Ridwan Kamil, Gumai tampak sangat berhati-hati namun tetap konsisten dengan apa yang ia lihat dalam mata batinnya.
Popularitasnya yang meroket seiring dengan terbuktinya ramalan ini menjadikannya sosok yang sangat berpengaruh sekaligus kontroversial di saat yang bersamaan di hadapan publik Indonesia. Di sisi lain, tim sukses dan pendukung setia Ridwan Kamil terus berusaha menjaga agar narasi kerja nyata tidak tenggelam oleh hiruk-pikuk ramalan ini. Mereka menekankan bahwa pencapaian RK adalah hasil dari dedikasi, intelektualitas, dan strategi politik yang matang selama bertahun-tahun, bukan sekedar keberuntungan yang sudah diramalkan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa narasi takdir yang dibawa oleh Gumai memberikan keuntungan tersendiri dalam membangun citra tokoh yang dipilih oleh alam. Hal ini menciptakan dinamika unik di mana kampanye politik berjalan beriringan dengan kepercayaan mistis masyarakat. Sebuah perpaduan yang mungkin hanya bisa terjadi dalam kultur politik Indonesia yang sangat kaya akan tradisi dan mitos. Ridwan Kamil sendiri dikenal sebagai sosok yang sangat logis, arsitek yang berpikir presisi, dan pemimpin yang religius. Ia cenderung menjaga jarak dari spekulasi-spekulasi mistis yang menyangkut pribadinya, lebih memilih untuk menjawab segalanya dengan hasil kerja dan kebijakan publik. Sikap diam dan tenang yang ditunjukkan oleh RK justru menambah rasa penasaran publik terhadap kebenaran ramalan tersebut. Apakah beliau sebenarnya menyadari adanya garis tangan tersebut, ataukah beliau hanya fokus pada apa yang bisa ia kendalikan secara nyata? Ketidakterlibatan RK secara langsung dalam menanggapi Gumai justru membuat narasi ini semakin liar berkembang, karena tidak ada bantahan maupun pembenaran resmi dari sang tokoh utama. Kini, perhatian tertuju pada apa yang akan terjadi selanjutnya di Jakarta, sebuah kota yang diramalkan Gumai akan menjadi ujian terberat bagi RK. Publik menanti apakah prediksi mengenai kejayaan atau justru kejatuhan yang sempat tersirat dalam ucapan Gumai akan benar-benar terbukti di akhir masa jabatan atau kontestasi nanti. Setiap kebijakan yang diambil RK kini dipandang melalui kacamata ramalan tersebut. Jika terjadi sebuah keberhasilan besar, publik akan langsung merujuk pada Gumai. Begitu pula jika terjadi hambatan, ramalan tentang awan gelap akan kembali diungkit. Jakarta bukan lagi sekadar kota untuk dipimpin, melainkan sebuah panggung pembuktian bagi ketajaman batin seorang indigo di hadapan publik. Fenomena hebohnya ramalan Hart Gumai tentang RK ini pada akhirnya menjadi cermin besar bagi kondisi psikologis masyarakat kita. Di tengah dunia yang semakin kacau dan sulit diprediksi secara ekonomi maupun politik, manusia cenderung mencari pegangan pada hal-hal yang bersifat pasti, meskipun itu berasal dari dunia metafisika. Ramalan memberikan semacam rasa aman atau persiapan mental bagi publik dalam menghadapi masa depan tokoh pujaan mereka. Hart Gumai telah berhasil mengisi ruang kosong antara harapan dan kenyataan tersebut dengan narasi yang sangat meyakinkan. Akhirnya, apakah ini sebuah kebenaran mutlak atau hanya hiburan belaka? Semuanya kembali pada cara masing-masing individu dalam memaknai misteri kehidupan ini.